Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siska Anggreni ya, dengan mata kuliah Ekonomi Moneter dan Perbankan. Ya, yang sebelumnya di semester sebelumnya ya, semester 5 atau 4 atau semester 1 atau 2, biasanya Ibu mengajar akuntansi ya, akuntansi lanjutan dan akuntansi biaya yang belum pernah ketemu gitu ya. Dan sekarang Ibu hari ini membawakan mata kuliah ya, mata kuliah semester ini membawakan mata kuliah Ekonomi Moneter dan Perbankan. Oke, langsung saja yang sebelumnya Ibu sudah share, kita akan bahas eh, konsep daripada dasar ekonomi moneter ya. Oke, terlihat? Terlihat ya. Oke. Pada semester ganjil tentang mata kuliah ekonomi moneter dan perbankan ya. Eh, Tahu nggak sih apa sih itu ekonomi moneter? Kalau belum tahu ya, orang ekonomi, mata kuliah ekonomi atau prodi ekonomi harus tahu ya kegiatan moneter itu tentang apa sih gitu. Dan kegiatan perbankan itu tentang apa ya. Kita lanjut nanti memperdalam. Harusnya sebelum kita mendalami mata kuliah ini harus tahu dulu, artinya analisis dulu mata kuliah tentang apa nih gitu ya. Oke, lanjut. Apa sih ekonomi moneter itu? Nah, ya, dengan mempelajari ekonomi moneter itu buat apa gitu. Kemudian apa sih fungsi daripada ekonomi moneter ini? Nah, sebelum jauh kepada fungsi dan tujuan, ya kita masuk dulu pada pengertian dari ekonomi moneter. Ekonomi moneter itu merupakan secara khusus ya secara khusus nih, yaitu mempelajari tentang arus uang ya terhadap aktivitas perekonomian pada suatu negara ya. Jadi berkaitan tentang uang, peredarannya, kemudian bagaimana menarik ya, itu uang. Bagaimana sifat uang, fungsi uang pada perekonomian suatu negara dalam kestabilan ekonomi. Nah, itu kegiatan moneter ya. Kemudian eh, fenomena moneter atau kebijakan moneter itu dapat dikaji atau dianalisis dengan fenomena-fenomena pada kebijakan serta dampak daripada aktivitas ekonomi masyarakat dan negara tersebut. Ya, jadi kegiatan moneter itu dapat dianalisis atau dapat diketahui eh, melalui kebijakan, regulasi pemerintah, otomatis Menteri Ekonomi gitu ya, atau berkaitan dengan Bank Indonesia dalam mengeluarkan uang, ya, itu dapat diketahui ekonomi moneter itu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai kegiatan uang dalam peredarannya. Serta kemudian dampak daripada aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kestabilan ekonomi. Oke, itu ya mengenai tentang ekonomi moneter. Kita lanjut, ada beberapa fenomena moneter yang harus kalian ketahui ya. Fenomena moneter itu ada 4. Pertama itu mengenai bertambahnya jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar itu berkaitan dengan persebaran uang dari Bank Indonesia kepada masyarakat. Ya, itu fenomena moneter yang pertama, beredarnya mata uang. Kemudian yang kedua, itu adanya perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga itu biasanya berkaitan dengan perbankan, misalnya peminjaman kredit. Nah, itu berkaitan dengan tingkat suku bunga pada perbankan. Nah, itu fenomena pada moneter. Yang ketiga itu ada kredit macet.
Kredit macet ini berkaitan dengan pinjaman. Pinjaman yang tidak dapat dikembalikan. Angsurannya itu macet. Nah, itu namanya kredit macet. Atau tidak ada pinjaman pendanaan secara besar-besaran yang dikeluarkan oleh perbankan. Atau biasanya berkaitan dengan pengkreditan, entah itu berkaitan dengan dana usaha ataupun dana investasi, maksudnya kemudian dana usaha dalam kegiatan kemasyarakatan berkaitan dengan ekonominya. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar dan sejenisnya. Artinya fluktuasi nilai tukar ini berkaitan dengan kurs mata uang asing ya. Contohnya dolar terhadap rupiah, rupiah terhadap dolar. Nah, itu berkaitan dengan fluktuasi nilai turun rendahnya, turun naiknya fluktuasi nilai tukar itu. Apakah rupiah Indonesia itu kuat atau kurang stabil, itu berkaitan dengan ini berkaitan dengan fenomena moneter ya. Jadi keempat hal ini berkaitan dengan fenomena moneter. Kemudian lanjut, ada beberapa kebijakan moneter, di antaranya itu yang pertama, kebijakan yang dikeluarkan oleh BI atau Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga. Jadi yang kalian ketahui, ada yang namanya suku bunga pada perbankan, entah itu BRI, kemudian entah itu Mandiri, Bank Mega, kemudian BNI, BCA. Nah, itu ada namanya tingkat suku bunga. Ya, entah itu tentang kredit atau peminjaman mengenai usaha atau pinjaman berkaitan kredit dan segala macam, itu suku bunga itu ditetapkan standarnya itu oleh Bank Indonesia. Ya. Nah, itu kebijakan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ada standar suku bunga yang harus diterapkan oleh perbankan di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar. Artinya ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar itu rendah, ya ini kebijakan Bank Indonesia nih, bagaimana untuk memperkuat nilai tukar rupiah itu terhadap dolar. Jangan sampai sekarang kita ini ya, dolar kita sekarang 15.000 ya, terhadap rupiah kita terhadap dolar itu 15.000, itu luar biasa. Kita terhadap ringgit saja, ringgit Malaysia ya, 1 rupiah, 1 ringgit Malaysia itu sama dengan 4.000 rupiah. Coba, harusnya kan sebanding ya, 1 rupiah dengan 1 ringgit. Harusnya kan gitu normal ya. Stabilan yang sangat kuat ini kan seperti itu ya, sebanding gitu, setara gitu. Tapi Indonesia itu untuk mendapatkan 1 ringgit, Indonesia itu harus membayar 4.000. 4.000 coba, 1 ringgit 4.000. Nah, itu berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Kemudian yang ketiga itu kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran kredit dan sejenisnya, yaitu berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan berkaitan dengan perbankan ya, pendanaan dana tersebut. Kemudian lanjut, alasan kenapa sih kita perlu mempelajari ilmu moneter? Kegiatan ekonomi itu tidak lepas dari kegiatan moneter ya, berkaitan dengan lajunya keuangan atau peredaran keuangan. Nah, adapun dapat mengetahui secara mendalam tentang mekanisme bagaimana sih menciptakan uang itu, kemudian tingkat bunga itu seperti apa. Nah, kemudian pasar uang itu seperti apa mekanisme, kemudian sistem dan kebijakan moneter itu mekanisme seperti apa pembuatan kebijakan moneter itu. Nah, yang kemudian dilaksanakan oleh kegiatan ekonomi dalam suatu negara itu. Kemudian bagaimana pembayaran internasional atau kebijakan-kebijakan dalam pembayaran internasional berkenaan dengan valuta asing atau kurs ya. Kemudian dapat mengetahui serta menganalisa beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Ini berkaitan dengan dampak ya, dampak.
fenomena moneter tadi, yang ketiga itu kemudian dikaitkan dengan efek kebijakan moneter itu untuk menanggulangi atau menstabilkan kegiatan ekonomi. Oke. Oke, lanjut. Kemudian tujuan daripada ekonomi moneter itu yaitu berkaitan dengan stabilitas ekonomi ya. Stabilitas ekonomi itu berkaitan dengan tadi adanya suku bunga, permodalan atau kapital atau investasi terhadap pembangunan uh, ekonomi secara fisik maupun non fisik. Jadi moneter itu juga non fisik ya. Nah, itu jelas bahwa diulang kembali bahwa tujuan ekonomi moneter itu berkaitan dengan stabilitas ekonomi pada suatu negara. Kemudian adapun ukuran stabilitas ekonomi yang pertama itu berkaitan dengan kesempatan kerja. Ya. Kesempatan kerja itu berkaitan dengan pasti pada output dan kemudian berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Dan dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, maka semakin besar untuk meningkatkan output atau produksi ya. Output itu produksi dalam bahasa ekonomi output dan input. Output ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Ya. Adapun pendapatan nasional itu perhitungannya berkaitan dengan jumlah produksi. Jelas ya bahwa pendapatan nasional dihitungnya itu dari mulai PDB, produk domestik bruto itu adalah jumlah produksi. Jadi jelas berkaitan dengan stabilitas ekonomi. Kemudian membantu masyarakat dalam mengurangi, meminimalisir pengangguran. Ya, meminimalisir pengangguran. Nah, itu dimaksud dengan ukuran stabilitas ekonomi. Kemudian ukuran stabilitas ekonomi yang kedua itu ada kestabilan harga. Ya. Harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat itu menjadi resah tiap tahunnya. Harga barang bukannya menjadi turun tetapi semakin naik nih, kata masyarakat nih. Untuk mencegah harga yang semakin naik, maka pemerintah itu menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Artinya ukuran pada stabilitas ekonomi itu mengenai harga, ya harga. Sell and buy. Harga itu biasanya berpengaruh terhadap produktivitas dalam permintaan dan penawaran. Nah, maka stabilan harga berkaitan dengan stabilitas ekonomi. Ketika stabilan harga itu tidak baik, maka tentu menjadi berpengaruh pada stabilitas ekonomi. Karena berkaitan dengan permintaan dan penawaran produk dalam negeri, ya. Kemudian ukuran stabilitas ekonomi yang ketiga itu adalah neraca pembayaran internasional atau cadangan devisa Indonesia pada berkaitan dengan alat pembayarannya, entah itu menggunakan dolar, kemudian ada cadangan emas. Nah, itu neraca pembayaran internasional yang berkaitan dengan letter of credit-nya. Ya, bahwa neraca pembayaran internasional itu ketika stabilitas ekonomi pada suatu negara itu seimbang atau lebih pada surplus gitu ya. Neraca pembayaran internasional itu bagusnya itu lebih banyak kegiatan ekspor atau mendapatkan pendapatan devisa negara berkaitan dengan ekspor dibandingkan dengan defisit anggaran yaitu lebih banyak impor. Ya, jadi jelas ya. Ukuran stabilitas ekonomi itu berkaitan dengan neraca pembayaran internasional, berkaitan dengan utang luar negeri, kemudian kegiatan impor dan ekspor dalam meningkatkan pendapatan atau devisa negara.
Nah, hal ini tentu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan moneter, berkaitan dengan stabilitas ekonomi, berkaitan dengan neraca pembayaran, berkaitan dengan letter of credit, ya. Nah, sudah pada sampai akhir arigato, ya. Dari awal sampai akhir berkaitan dengan konsep ekonomi moneter, ya, ekonomi moneter dan perbankan. Sampai sini ada pertanyaan, barangkali nanti ada di kolom diskusi, nanti Ibu berikan barangkali, atau di chat grup. Ibu menyediakan chat grup ya untuk topik yang kedua dan ketiga ya, barangkali untuk topik selanjutnya. Maka Anda pahami apa sih konsep dasar dari ekonomi moneter itu, berkaitan dengan fenomena, kemudian kaitan kebijakan. Kemudian kenapa sih pentingnya untuk mempelajari ilmu ekonomi itu bagaimana, kemudian tujuan daripada ekonomi itu seperti apa, dan ukuran stabilitas ekonomi itu terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama tadi ada kesempatan kerja, kemudian kestabilan harga, dan alat atau neraca pembayaran internasional berkaitan dengan cadangan devisa Indonesia. Oke. Dari sini terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.